Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astridia Safira Ameli. Di sini saya mau mempresentasikan tentang baju pengantin tradisional dan pengantin barat. Pada bagian baju pengantin barat, ada veil digunakan pada kepala untuk menutup muka pengantin wanita. Sarung tangan pengantin merupakan aksesoris yang dipakai untuk mempercantik sang mempelai. Selain membuat pengantin terlihat makin anggun, sarung tangan juga membantu menyeimbangkan penampilan. Banyak gaun pengantin yang mengekspos bagian pundak hingga ke tangan. Yang ketiga, ada korset punggung. Korset punggung memiliki ikatan yang ada pada bagian belakang busana. Yang keempat, ada petticoat. Adalah pakaian sejenis pakaian dalam yang dikenakan di bawah rok atau gaun. Makna tepatnya bervariasi selama berabad-abad dan antar negara. Setelah petticoat terpasang, selanjutnya dilapisi oleh rok yang sudah disiapkan sebelumnya. Fungsi penggunaan petticoat adalah memberikan volume pada gaun. Yang kelima, ada sepatu high heels. Kerap digunakan untuk mendapatkan bentuk kaki yang tampak jenjang. Meski demikian, penggunaan high heels yang terlalu lama atau terlalu tinggi akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dasi hitam atau warna gelap. Untuk tampilan sederhana dan klasik, sepertinya dasi hitam memang wajib jadi dasi yang dimiliki pria. Dasi ini selalu membuat penampilan jadi lebih formal dan elegan. Yang ketujuh, jas pengantin merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu pernikahan. Agar mempelai pria tampil maksimal, jas pengantin pun harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Walaupun terkesan simpel, jas pengantin pria kini tersedia dalam berbagai tipe dan gaya. Untuk celananya memakai sesuai jas yang digunakan, biasanya beli yang satu set. Yang kedelapan, ada boutonnieres, yang berarti lubang kancing dalam bahasa Prancis, yaitu rangkaian bunga dekoratif berukuran kecil yang dikenakan pada kerah atau lapel. Pakaian formal pria seperti jas atau tuxedo. Kedua aksesoris bunga pernikahan ini tak hanya akan membuat penampilan menjadi lebih indah, tetapi juga menjadi simbolis dari perasaan cinta dan rasa hormat yang ditunjukkan dari pemberi pada penerimanya. Corsage dan boutonnieres tak hanya dipakai dalam acara pernikahan, tetapi juga bisa dikenakan untuk acara-acara resmi lainnya. Sepatu menggunakan sepatu pantofel yang cocok atau sesuai. Bagian-bagian baju pengantin tradisional. Panutan berpakaian adat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu Jawa Jogja alias Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat dan Jawa Solo alias Gagrak Surakarta Hadiningrat. Pernikahan adat Jawa selalu diiringi dengan rangkaian upacara adat yang memiliki beragam makna, mulai dari lamaran, siraman, akad, panggih, dan kirap untuk menghiasi raja dan ratu sehari. Maka pilihan busana harus sesuai agar tidak mengecewakan. Pengantin perempuan pada busana pengantin Solo Putri. Untuk pengantin perempuan terdiri dari kebaya di bagian atas dan kain batik di bagian bawah. Di bagian atas, pengantin menggunakan kebaya yang terbuat dari bludru berwarna hitam, hijau, biru, merah, ungu, atau coklat. Bahan bludru menambah kesan glamor dan elegan bagi sang pengantin. Kebaya yang digunakan adalah kebaya panjang hingga lutut pengantin dan pada bagian depan memakai bif atau kutub baru. Pada kutub baru dipasang bros renteng atau susun tiga sehingga terlihat indah. Pada bagian bawah menggunakan kain batik dengan motif khusus, yaitu sidomukti, sidomulyo, dan sidoasih serta diwiru lipatan pada bagian depan kain. Berkisar 9, 11, atau 13 jumlahnya. Saat pengantin berjalan, wiru akan melambai seperti ekor burung merak. Sebagai pelengkap busana, selop yang terbuat dari bahan bludru dengan warna senada dengan kebaya pengantin akan membuat penampilan pengantin semakin sempurna. Pengantin pria
Untuk busana pengantin Solo Putri, pengantin pria mengenakan beskap lengan harjan, kemeja berkerah dan bermanset yang dipadu dengan batik bermotif sama dengan pengantin wanita, yaitu Sido Mukti, Sido Mulyo, atau Sido Asih. Perhiasan yang dikenakan pengantin pria berupa bros yang dipakai pada kerah dada sebelah kiri dan memakai kalung karset atau kalung ulur dengan bros kecil di bagian tengah yang disebut singetan. Ujung karset ditarik ke kiri dan diselipkan pada saku beskap sebelah kiri. Di bagian pinggang terdapat sabuk dan boro yang terbuat dari bahan cinde sebagai perlambang kegagahan. Pengantin pria mengenakan keris berbentuk ladrang dan diberi bunga kolong keris. Keris ladrang diberi ukiran di tangkai yang disebut pendok dan diberi perhiasan berbentuk lingkaran bulat seperti cincin yang disebut selut dan mendak. Keris ini diselipkan di bagian belakang sabuk. Pada dahulu kala, busana Jogja Putri digunakan pada upacara sepasaran, yaitu upacara 5 harian setelah upacara panggih. Busana ini biasa dipakai oleh putri-putri keraton untuk berkunjung ke kediaman gubernur Belanda di hari ke-5 sampai ke-35 setelah upacara panggih. Pakaiannya masih berbahan bludru dengan warna hijau tua kehitaman dengan corak sepasaran. Riasan dan perhiasannya pun berbeda dari 2 busana sebelumnya. Untuk wanita menggunakan sunggar atau gelung tekuk dan gunduk mentul atau kembang goyang sebanyak 1 buah. Kainnya pun tidak menggunakan kain cinde dan kain kampuh dodotan seperti busana Pais Ageng, tetapi menggunakan kain jari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.